Ya. Om Swastiastu. Jadi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mika Upayani, nomor absen 23. Saya Nilo Hepianti, absen 22. Saya Nikita Jani, nomor absen 24. Saya Dewi Putrina, nomor absen 17. Saya Nemen Putri Angjani, nomor absen 34. Saya Gatot Agustina Payanti, nomor absen 27. Jadi kami ingin sekarang mewawancarai Bapak Kepala Desa yang ada di Desa Sabang. Stay tune guys. Dadah. Jadi adik-adik ya, dari SMA SMK 1 Mas Bro. Terima kasih atas hadirnya ya di desa kami, Desa Sabo ya. Perkenalkan, saya nama Kepala Desa Kedodor Danau. Dulu kami pada hari ini dibantu juga Pak Sekdes, di Sekdes Desa Sabo, dan ini Ketua Pok Darwis Desa Sabo ya. Pasti pada kali ini apa yang adik-adik mau sampaikan atau tanyakan, karena kami lihat kuesionernya ini kaitnya semua ada di Pok Darwis. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini ya, kami akan menyampaikan hari ini kan ada beberapa hal yang ditanyakan. Satu, masalah sumber daya alam. Dulu kami di Desa Sabo ya, ini kami itu sangat kaya sekali dengan sumber daya alam yang ada di Desa Sabo. Karena pertama kami untuk diketahui ya, Desa Sabo itu memiliki 5 desa adat ya, terdiri dari Blangsino, Bambiu, Bandel, Pino, dan Sabo sendiri. Sedangkan untuk dari 5 desa adat kita memiliki 8 banjar dinas. Nah, banjar dinas dari 5 desa adat kita bagi juga. 1 Blangsino, di Bambiu desa adat itu ada 4 banjar dinasnya, Semo, Kawan, Tengah, dan Tegulung. Nah itu ada Banjar dan desa adat Bandel, banjar dinasnya Bandel, desa adat Pino, banjar dinasnya Pino, desa adat Sabo, banjar dinasnya Sabo. Dan kemudian kita memiliki 8 banjar dinas ya. Nah, potensi apa yang disampaikan, ditanyakan tadi, kita memiliki potensi terutama yang ada di Blangsino itu potensi sumber daya alamnya banyak itu seperti yang telah dikembangkan. 1 ada waterfall Blangsino. 2 di sana ada Olele Krishna. 3 ada jembatan kaca. Sedangkan dari ke selatan di Sabo, Banjar Sabo sendiri kita punya potensi yang namanya Pandai Sabo, itu sudah terkenal ya. Di sana ada juga pengembangan bukit. Setelah bukit itu penyu deh. Ya, pengembangan bukit dan penyu. Sedangkan dari desa yang lain, banyak desa adat ada lagi 3 mungkin yang belum terjamah ya. Itu masih di Bambiu, di Mano, dan di Pila-Pila. Itu bisa saya sampaikan untuk SDM. Saya serahkan untuk berbagi ini ya pada Sekdes kami. Silakan Pak Sekdes, mungkin ada dari SDM manusianya apa yang perlu dikembangkan. Silakan Pak Sekdes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang hormati Bapak Kepala Desa Sabo dan juga rekan Dikyang selaku perangkat desa yang juga menjaga sebagai ketua Polres Desa Sabo, dan juga jadi mahasiswa SMK 1 Gubernur dalam kesempatan itu dia mungkin sedikit menamakan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, melihat dari profil desa. Kalau melihat potensi itu banyak sekali sebenarnya di Desa Sabo, baik itu potensi alam, sumber daya manusia, dan sebagainya. Tentunya ini berbekal kepada bagaimana sumber daya manusia itu menyikapi dan mengelola. Nah, kalau kita melihat dari sumber daya manusia di Desa Sabo itu banyak sekali sebenarnya. Artinya mungkin dengan basic keterampilan dari masing-masing personal, perseorangan, dan juga kelompok itu banyak sekali. Nah, contohnya kan kita berbekal kepada misalnya kelompok wanita tani misalnya. Di sana pasti ada potensi-potensi yang memang secara kualitas yang khusus membidangi pertanian. Dan juga ada kelompok-kelompok usaha kecil
yang nantinya juga memiliki kemampuan di bidang atau di sektor usaha, misalnya dia usaha pupuk dan sebagainya. Dan itu mulai dari kecil, dan juga secara sumber daya manusia secara umum banyak sekali. Misalnya ada usaha Krishna Oleh Singa kan, di sana kan mungkin dari manajemen personal seseorang yang mampu mengembangkan berbagai hal dalam konsep usaha tentunya. Dan ini tentunya secara garis besar di Desa Sabah itu banyak sekali potensi-potensi sumber daya manusia yang nanti bisa mengembangkan tentunya potensi alam yang ada, dan juga potensi usaha secara ekonomi yang tentunya bersinergi dengan leading sektor yang memang berbasis pariwisata. Tentunya dalam hal pengembangan ini dari sumber daya manusia tentunya akan mengangkat seluruh potensi-potensi alam dan sebagainya, yang nanti tentunya endingnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Sago, untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya di oleh Krishna Singa, di sana banyak menyerap tenaga kerja yang memang secara lokal jenius di Desa Sago yang dipekerjakan di Krishna oleh Singa, dan juga di waterfall juga banyak. Di samping memang dari potensi wisata yang dikembang oleh sumber daya manusia itu sendiri, mungkin di sini banyak villa, pengembangan pantai yang mungkin belum terjamah di sini kan. Mungkin ke depan kita bisa kembangkan untuk mengembangkan potensi wisata pantai. Kalau pertanian sebenarnya sebagai ikon kita sebagai potensi alam di Desa Sago sebenarnya sudah secara langsung bisa dinikmati oleh mungkin secara sektor wisatanya, tapi pengembangan secara manajemennya belum. Karena di sini kita di Desa Sago tentunya melalui Pak Perbekel kita masih istilahnya diadopsi dengan perencanaan di desa, dengan pengembangan yang masih berbasis pendapatan. Belum kita secara mandiri untuk bisa mengembangkan atau bekerja sama dengan manajemen wisata yang saya maksud tadi. Kita masih mengenalkan SDM kelompok atau perseorangan. Kalau secara pemerintah desa masih belum. Cuman kita dalam hal ini adalah mensupport untuk bisa keberlanjutan atau keberlangsungan pariwisata sebagai bagian dari ikon Desa Sago itu tetap bertahan dan memang terus berkembang. Mungkin itu tambahan saja Pak Perbekel terkait dengan sumber daya manusia yang di Desa Sago itu memang sangat-sangat potensial. Ya, akan berikan support. Terima kasih Pak. Terima kasih. Apa hal yang disampaikan tadi kait masalah SDM manusianya itu ya, SDM-nya ya dari segi manusianya mungkin, dan alam sudah disampaikan. Mungkin kalau ada masalah atau kendala mungkin apa di sana kan krisis, apa yang bisa dibantu, apa yang kita bisa kan gitu kira-kira ya kemungkinan mungkin dari SDM-nya apa mungkin di sana bisa gimana istilahnya memberikan, kalau memang ada usaha kecil-kecil yang dibilang tadi kita akan punya keripik dan lain sebagainya, apa mungkin bisa adik membina dari sana, bisa atau mencarikan gimana caranya gimana ya ini tuh karena dari ini di Desa Sago wisata Pak Sekdes tidak jauh berbeda. Yang di sini yang menjadi tantangan besar bagi kami adalah pengembangan desa wisata, pengembangan baru istilahnya. Yang terjadi saat ini yang sudah berkembang seperti pemaparan Pak Kepala Desa tadi, dari utara sudah terjadi pengembangan yang sangat bagus. Dari utara, dari Bangkingo sudah ada banyak investor di sana. Untuk sementara kita ada 3 investor yang sudah menanamkan modal di sana di Bangkingo. Dan yang terakhir di Sago kita masih juga mengembangkan objek pantai. Nah, tantangan terbesar dalam kami mengembangkan objek wisata baru di Desa Sago. Harapan kami ke depan, kami ingin pertama karena
pesatnya perkembangan pariwisata ini, mau tidak mau kami harus meningkatkan juga SDM kita, sumber daya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami membuka peluang untuk wilayah kami agar dikunjungi oleh investor. Kenapa demikian? Karena harapan kami hanya investor yang bisa membangun tempat destinasi wisata baru. Nah, itu harapan kami ke depan. Kami beserta dengan jajaran pemerintahan Desa Sabo tetap bersinergi dengan masyarakat seperti pemaparan Pak Bekal dan Pak Sikes tadi. Mungkin sedikit tambahan dari Bapak selaku Ketua Kodarwis Mandara, mungkin seperti itu yang bisa Bapak berikan. Terima kasih Bang Bekal. Ucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lagi yang kami bisa menggunakan itu terutamanya daerah kami ya yang lagi 3 itu mudah-mudahan bisa mungkin sekarang nanti datang ke sini misalnya bisa di apa yang belum kita laksanakan bisa menjadi supaya apa namanya bisa seperti Belansingo ya. Sebab kita kan satu kesatuan ini Desa Sabo itu bukan Belansingo saja, bukan Sabo saja. Ini ada 5 di sana dan 8 banget. Kalau bisa kita sinergikan mungkin kita bisa minimal seperti Belansingo. Ya mungkin itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas hadirnya. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, masalah tempat dan lain sebagainya. Yang Pak yang kami nih untuk dengan Promo Sandi. Santi.